Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat resmi dan surat pribadi pemata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 sekolah. Sebelum kita memasuki ke pematerian, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni peserta didik dapat memahami tujuan dan perbedaan surat pribadi dan surat resmi serta memahami perbedaan dari strukturnya. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan yang isinya perihal kedinasan. Dan tujuan surat resmi ada 4, yakni menyampaikan pemberitahuan, kedua izin, ketiga penugasan, keempat pengumuman. Terdapat fungsi dari surat resmi. Yang pertama, menyampaikan informasi penting kepada pihak lain yang berwenang. Kedua, mengirim perintah atau permintaan formal kepada pihak lain. Ketiga, membuat komitmen formal antara dua pihak. Keempat, menyampaikan laporan atau hasil investigasi oleh instansi pemerintah atau perusahaan. Kelima, meminta izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti izin untuk membangun gedung atau persetujuan untuk mengadakan acara. Terakhir, menyampaikan pengaduan atau keluhan kepada pihak yang berwenang, seperti pengaduan tentang pelayanan yang buruk atau keluhan tentang kondisi lingkungan. Ciri dari surat resmi yaitu yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kedua, membuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efisien serta mudah dipahami konteksnya. Ketiga, dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Keempat, di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. Terakhir, dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Nah, kemudian di atas ini terdapat unsur-unsur surat resmi, yakni terdapat kepala surat atau kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, identitas mengirim, dan juga salam penutup. Yang kedua ada mengenai surat pribadi. Nah, surat pribadi ini adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau secara pribadi ke pribadi lainnya. Terdapat 4 fungsi surat pribadi. Nah, yang pertama untuk mengekspresikan diri, kedua menjadi wakil penulis, ketiga sarana menyampaikan ide, keempat sebagai sarana menyampaikan informasi. Kemudian terdapat ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang bersifat subjektif. Pribadi menggunakan kata-kata sapaan, tidak begitu formal atau resmi, namun tetap sopan. Kedua, surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Ketiga, format dari surat pribadi bebas dan tidak terikat. Tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Keempat dan yang terakhir, bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul surat sesuai keinginan sang penulis. Nah, sebetulnya tidak terdapat unsur-unsur surat pribadi, namun biasanya yang tercantum dalam surat pribadi yakni tempat dan tanggal penulisan, surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan juga tak lupa identitas pengirim surat. Ketiga yang akan kita bahas adalah surat elektronik atau email. Dalam surat elektronik atau email, tanggal surat sudah ditulis secara otomatis oleh sistem. Tujuan surat juga merupakan alamat surel dari orang yang akan kita kirimkan, misalnya raihana@gmail.com. Salam pembuka dan salam penutup harus disesuaikan dengan orang yang dituju. Dengan teman sebaya, kita bisa menuliskan sapaan informal seperti hai atau halo. Namun, dengan orang yang lebih tua atau surel yang akan dikirimkan ke instansi, sebaiknya menggunakan sapaan yang lebih formal.
Misalnya dengan hormat, atau assalamualaikum, atau bisa juga salam sejahtera. Begitu juga dengan penggunaan salam penutup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.